Alhamdulillah, ja'alallahu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nahmaduhu wa nashkuruhu wa na'buduhu wa la nusyriku bihi syai'an 'abadan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa 'azzim ala maulana al-karim habibana rasuluna nabiyuna walladhi ya'ti yawmal qiyamah bis-safa'ah wa hiya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tasliman katsiran. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'd. Para kekasih Allah, para muslimin, para mukminin yang hadir hari ini, kita bersimpuh di tempat ini yang paling utama adalah untuk menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga kita diakui oleh Allah sebagai hambanya yang memuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesempatan ini saya mengajak diri saya dan kita semua yang hadir untuk selalu tahaddus bi ni'matillah. Tahaddus bi ni'matillah adalah membicarakan, selalu mengungkapkan, selalu jadi buah bibir kita, selalu jadi trending topik kita, selalu menjadi kalimat terindah kita adalah membicarakan nikmat-nikmat Allah dan tidak ada yang lain. Ketika sudah bisa menjadikan trending topiknya adalah nikmat Allah, maka disitulah la in syakartum lazidannakum. Ada banyak di antara kita yang keluar tiap hari keluh kesah. Setiap kita berkeluh kesah, setiap itu pula hidup kita makin sengsara. Nauzubillah min dzalik. Maka sunnah qauliyahnya Allah dalam Al-Qur'an, fa'amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kenapa ketika kamu diberi nikmat kepada Allah tidak dibicarakan? Maka syariat Allah memerintahkan selalu menjadi trending topik dalam hidup kita membicarakan nikmat Allah. Maka nanti Allah mengatakan, kalau kamu hitung nikmat Allah ini dituliskan dengan semua tinta, bahkan air laut jadi tintanya, sampai air laut itu mengering tidak akan pernah cukup. Saking banyaknya nikmat Allah. Sayangnya banyak kita yang kufur nikmat, selalu nuntut minta ini minta itu, tapi yang dirasakannya dia lupa. Allah udah nantangin, kalau kamu punya kesaktian, punya waktu, punya kesempatan, hitung semua nikmat Allah. Nanti Allah katakan, air lautan pun dibuat untuk menulis nikmat Allah tidak pernah cukup. Maka saya mengajak diri saya dan kita semua yang hadir, mari resapi setiap detik itu yang Allah berikan nikmat triliunan. Setiap waktu yang Allah berikan nikmat itu tidak bisa dihargai dengan harta terkaya makhluk di muka bumi ini. Karena ruh yang Allah berikan ini harganya tidak seimbang dengan apa yang kita pikirkan hari ini. Dan itu nikmat Allah yang paling azim, yang paling mulia. Dan masih banyak kalau kita mau hitung detail satu persatu setiap nikmat, benarlah kata Allah tidak akan cukup dan tidak akan sanggup kita menghitungnya. Mari para hamba Allah sekalian, para kekasih Allah sekalian, nikmati hidup ini dengan selalu membicarakan nikmat Allah. Yakinlah setiap nikmat yang kita bicarakan, setiap itu pula akan Allah tambahkan nikmat-nikmat yang lain. Amin ya rabbal alamin. Maka hadirkan setiap hari kita selalu menjadi trending topik dalam hati kita yang utama. Setiap hari pikirkan setiap nikmat Allah, sebut setiap nikmat itu, maka setiap nikmat itu pula akan menjadikan kita makin bahagia hidupnya. Yang kedua, mari kita bersalawat kepada Kanjeng Nabi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhluk termulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf dengan sangat terkadang ada pergeseran pemahaman, kita hanya banyak memahami Rasul itu hanya dari sunnahnya.
Sekali lagi, Rasul bukan cuma dipahami hanya dari sunnah, tapi Rasul masuk menjadi salah satu dari rukun Islam. Rukun itu menjadi pondasi dasar seorang muslim. Kalimat pertama syarat menjadi muslim adalah kalimat syahadatain. Dan tidak sah menjadi muslim kalau tidak mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka memuliakan baginda Rasul itu sakral, rukun, bukan sunnah. Dia masuk hukum rukun. Jadi makhluk yang boleh memuliakannya berlebihan, nangis sampai menangis sejadi-jadinya hanya kepada makhluk yang bernama baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Garis bawahnya nanti yang paling hebatnya ketika Allah mengucapkan di surat At-Taubah ayat 18, Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratan takhshawna kasadaha wa masakinan tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasul wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi'amr. Ini awal ayat tentang kecintaan. Katakanlah apabila kamu lebih mencintai, Qul in kana aba'ukum, nasab kamu, bapak-bapak kamu, wa abna'ukum, anak-anak kamu, keturunan kamu, wa ashiratukum, zuriyat kita ashirah, keturunan kita yang sangat panjang, wa amwalun iqtaraftumuha, harta yang kamu simpan yang berlama-lama yang kamu banggakan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan perdagangan yang lebih kamu muliakan, wa masakinan tardawnaha, dan bangunan-bangunan indah, rumah-rumah mewah, tempat-tempat yang kamu jadikan tempat prestise, ahabba ilaikum, lebih kamu cintai minallah war rasul wa jihadin fi sabilillah, daripada Allah, Rasul dan jihad fisabilillah, maka tunggulah akan datangnya azab Allah. Ini ayat pertama yang menggarisbawahi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah itu makomnya sangat mulia. Baru nanti masuk di surat Al-Ahzab ayat 6, An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim wa azwajuhum ummahatuhum. Ini ayat yang legalitasnya langsung menohok kepada setiap mukmin. An-Nabi aula bil mu'min min anfusihim. Ini kelasnya orang beriman yang dipanggil. Dan saya sampai hari ini tidak merasa kita orang beriman. Kelas beriman yang paling perfect adalah sahabat ketika tinggal di Madinah. Jadi kalau pengen membaca tentang kehidupan orang beriman, jangan ngerasa diri kita. Kaji, dalami, pahami bagaimana kehidupan orang-orang beriman yang tinggal di Madinah. Itu baru panggilan beriman, itu sahabat yang tinggal di Madinah. Maka ketika di sini Allah An-Nabi aula bil mu'minin, Nabi itu lebih skala prioritas, lebih utama, lebih tinggi derajatnya bagi seorang mukmin. Min anfusih, dari dirinya. Jadi ada orang yang mencintai dirinya berlebihan. Lah, diri inti sehebat apapun, semulia apapun dicintai, Rasul harus di atasnya. Maka mencintai Rasul ini sakral, rukun Islam pertama. Saking mulianya baginda Rasulullah, zikir terindah, terbaik, termulia di hari Jumat pun adalah mengucapkan salawat sebanyak-banyaknya kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari Jumat, hari salawatan terbaik. Dari semenjak azan maghrib sampai nanti azan maghrib sore nanti. Hari terbaik, zikir terindahnya salawatan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perbanyaklah salawat ini, karena ini disunnahkan di hari termulia di muka bumi. Hari raya umat Islam itu hari Jumat, lebih mulia daripada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, karena dia tiap Jumat, hari sakralnya umat Islam. Maka hari mulia ini, hari termulia, hari dijadikannya muka bumi, dan hari akan kiamatnya hari Jumat juga. Hari ini pula makhluk paling mulia dimuliakan Allah, baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ngaku umat Muhammad, dia akan habiskan waktu hari Jumatnya untuk sebanyak-banyaknya bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan lupakan garis bawah surat Al-Ahzab ayat 6. An-Nabi aula
Nabi Muhammad itu lebih utama, lebih prioritas, lebih didahulukan, lebih dicintai, lebih mendapatkan tempat porsi dalam hati kita daripada diri kita sekalian. Diri kita aja harus digadaikan untuk Rasulullah. Saking mulianya baginda Rasulullah. Makanya menangis di depan kuburan Rasulullah, bahkan bersolawat kepada Rasulullah dimanapun akan sampai kepada beliau. Karena mulianya makhluk ini di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah yang dirahmati Allah, jangan sampai hanya memahami Rasul dari sisi sunnahnya saja. Tapi sakranya Rasul bukan cuma sunnah. Maqam Rasulullah itu lebih mulia daripada segala kelas kehidupan hari ini. Semoga kita pandai dan mencintai Rasulullah melebihi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, saya mengajak diri saya dan kita semua yang hadir, mari kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wasiat hari Jumat itu wasiat takwa. La jazaa'a liman yattaqillah illa al-jannah. Tidak ada balasan bagi yang bertakwa kepada Allah kecuali surga. Inilah hakikat kehidupan itu, ujung-ujungnya kurikulum kita hidup ini, beragama Islam ini, ujungnya mencari ketakwaan. Karena wasiat setiap khatib khutbah Jumat syarat, menjadi salah satu syarat sahnya khutbah Jumat harus wasiat takwa. Karena kunci kurikulum akhir hidup ini, harapan Allah la'allakum tattaqun. Jadi tolong dipahami, antum semua kurikulum akhirnya targetnya menjadi pribadi yang bertakwa. Ngaji kemanapun kan tidak menghasilkan takwa, bukan itu tujuan ngaji. Ujungnya dia menjadi pribadi yang al-muttaqi. Mari sama-sama introspeksi, apakah tahapan ini kita jalankan? Karena kurikulum ini kurikulum rabbani yang mengajak setiap khatib, setiap Jumat diingatkan ittaqillah, ittaqillah, ittaqillah. Karena takwa itulah kunci surga. Semoga ana dan antum semua kelak diberikan Allah gelar menjadi muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya pengen menyampaikan dari awal ini adalah tentang kita sudah banyak hidup dari kecil diajari dengan berbagai macam ilmu, dengan berbagai macam kajian, baik ilmu dunia. Kalau kita pengen masuk suatu kantor, diterima kerja, pasti langsung diajarin segala ilmunya. Pasti akan diajarin apa saja yang akan menjadi tugas dan kewajibannya. Pasti akan diajarin bagaimana segalanya yang harus dipahami. Semuanya harus dengan ilmu. Semua ilmu menyangkut dengan kehidupan ini sangat luar biasa banyak. Tapi jangan lupakan, sebelum mengkaji ilmu apapun, kepandaian apapun, ilmu yang diajarkan kepada baginda Rasulullah pertama kali adalah ilmu adab. Dan ini yang membedakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anbiya yang lain, dengan para nabi yang lain. Tolong pahami di otak kita, satu-satunya nabi di muka bumi ini yang tidak pernah keluar dari mulutnya laknat untuk umatnya, mencaci maki untuk umatnya, mengazab umatnya, atau memintakan azab untuk umatnya. Hanya baginda Rasulullah. Antum buka nanti sirah, kajian sirah dari nabi tertua, terlama, terlelah dakwah itu Nabi Nuh alaihissalam. Umurnya lebih dari 1000 tahun. Dakwanya 950 tahun. Inni da'autu qaumi lailan wa naharan wa lam yazidhu illa firara wa inni kullama da'awhu ja'alu asabi'ahum. Aku mendakwai mereka siang dan malam dan tidak bertambah kecuali sedikit, dan ketika aku dakwai mereka tutup telinga mereka. Dan setelah itu apa doa Nabi Nuh alaihissalam? Berikanlah azab kepada mereka. Buka sirah semuanya. Nabi Lut meminta azab kaumnya yang homo, lesbi, LGBT, mal'un. Amalan mal'un paling hina dari zina itu LGBT. Jadi kalau zina itu hukum Islam tuh ada tahapannya. Tapi LGBT dimusnahkan. Sehina-hina hukum tuh orang LGBT. Dalam hubungan seksual, orang paling tidak punya adab dan biadab itu LGBT. Nauzubillah min dzalik. Ini kadang-kadang dianggap sepele. Hukum tertinggi seksual terjelek itu LGBT dalam Islam. Dan ini sekarang lagi marak banget. Nauzubillah min dzalik.
Nabi Lut nggak sanggup mendakwai umatnya, minta dilaknat, dimusnahkan habis kaum LGBT. Buka sirah tahap demi tahap. Semua nabi berujung kepada meminta azab kaumnya. Kaum Madian, Nabi Saleh minta diazab kaumnya. Madian itu sekarang sudah ditemukan tempatnya dekat dengan Madinah, hanya 3-4 jam dari kota Madinah. Dengan peradaban canggih, gunung-gunung dan batu-batu ditatanya, kaum ini sangat disebutkan dalam Al-Quran luar biasa teknologi di zaman. Tapi ujungnya nabinya dicoba dengan seekor sapi yang jangan diganggu segalanya, masih mereka ganggu. Ujung-ujungnya hanya nabinya minta azab kaum. Nabinya meminta azab. Tidak ada satupun kalimat yang keluar dari mulut Rasulullah mengazab kaumnya. Maka kalau dakwah hari ini mencaci maki, mengazab, melaknat umat, mengkafir-kafirkan muslim, maka bukan dakwah cerminan baginda Rasulullah SAW. Karena nabinya nggak pernah mencaci maki, nggak pernah mengazab, nggak pernah menghinakan. Hatta doa pun Rasulullah tidak pernah berdoa untuk dirinya. Allahu Akbar. Selalu doanya minta untuk umat. Inilah adabnya baginda Rasulullah. Sebelum Rasulullah dikasih ilmu apapun, Allah mendidik baginda Rasulullah dengan adab termulia. Maka nanti Sayyidatul Aisyah ditanya, "Kaifa akhlaqur Rasulullah?" Akhlaqul Qur'an. Bagaimana akhlaknya Rasulullah? Akhlaknya Rasulullah itu adalah Quran. Itulah adab termulia makhluk di muka bumi ini, baginda Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sebelum belajar ilmu apapun dalam Islam, mohon pahami ilmu yang paling tinggi dari segala ilmu adalah al-ilmul adab, ulumul adab, ilmu tentang adab. Inilah yang diajarkan pertama kali kepada baginda Rasulullah. Yang hilang hari ini adalah adab dalam pendidikan kita. Semua kajian ilmu di mana-mana banyak, tapi kajian adabnya mulai hilang. Dan itulah yang mengakibatkan hari ini banyak saling caci maki, gontok-gontokan, saling hina. Bagaimana adab anak ke orang tua sudah hancur carut marut. Sampai seorang anak dengan menjadi trending topik membicarakan kejelekan orang tuanya, menggibah besar di media elektronik. Wallahi, orang tua itu takdir, nggak bisa memilih. Karena itu syariat Allah. Saya tidak pernah bisa memilih orang tua saya, dan antum semua pun demikian. Karena itu takdir. Dan adab kepada orang tua itu dalam Al-Quran sangat sakral. Wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Wala taqul lahuma, berkata saja tidak boleh. Yang ada hanya kepada orang tua ada paling mulainya wa qul lahuma qawlan karima. Walaupun dicaci maki, dihina orang tua, dijelek-jelekan orang tua, berkatalah kepadanya qaulan karim. Itu perintah syariat Allah. Ketika kita bicaranya menghina orang tua, sebejat-bejat orang tua Anda, perintah syariatnya qaulan karim. Adabnya. Maka saya mencatatkan, saya bacakan apa yang jadi catatannya. Adab ilmu utama sebelum ilmu lainnya. Karena ilmu adab inilah yang paling dimiliki oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi rata-rata melaknat umatnya dan meminta mengazab umatnya. Baginda Rasulullah tidak sama sekali. Bahkan untuk berdoa saja Rasulullah tidak pernah untuk dirinya, hanya untuk umatnya. Ilmu adab inilah ilmu termahal dan paling utama sebelum belajar ilmu lain. Adab pertama, adab kepada Allah. Adab kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak bisa berpanjang-panjang menjelaskan semuanya karena khutbah Jumat singkat. Saya bacakan. Adab kepada kedua orang tua. Adab kepada suami. Ada adab kepada orang tua, lebih sakral lagi adab istri kepada suami. Yang hari ini pun tidak banyak dapat doktrin yang benar. Bahkan ada suami takut dengan istrinya, syiriklah dia. Kalau ada suami sampai takut dengan istrinya, taubatan nasuha. Karena dia termasuk menjadi kaum yang syirik. Nauzubillah min dzalik. Padahal adabnya adalah adab sakral istri kepada suami. Yang sayang tidak banyak dipahami dengan detil.
Nauzubillah min dzalik. Rumah tangga hari ini kacau balau karena tidak ada, dari awal nikah tidak memahami adab istri kepada suami dan adab suami kepada ibunya yang harus memuliakannya. Adab masuk masjid, adab di masjid. Bahkan kadang-kadang saya menyaksikan dengan miris karena banyak diceramakan tentang keutamaan shaf pertama di masjid, datang walaupun masuk pengen paling depan. Ini nggak memahami orang hanya belajar ilmu tanpa belajar adab. Masuk masjid itu sakral, ada adab dan peraturannya. Untuk masuk masjid, sebelum ke masjid itu perintah syariat Allah, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Khuzu, ambil, pakai zinatakum, perhiasan terbaik kamu, pakaian terindah kamu untuk masuk masjid. Perintah syariatnya masuk masjid itu pakai pakaian terbagus, terwangi, terindah, dan tercakep. Bukan selonong boy, pakai baju you can see, pakai bau kaos oblong, kalian mau ketemu dengan kepala kantor saja, cerak minyak wangi. Tambah mau ketemu pejabat dengan presiden, pakai jas. Nemuin Allah asal jadi. Perintah Al-Qur'annya, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Bahkan yang terkadang lebih parah lagi, masuk masjid dengan pemahaman isbalnya, pakai celana yang sampai panjangnya segini, sampai sini. Ini bukan lagi adab, luar biasa menghinakan masjid. Kenapa? Isbalnya sampai bulunya kelihatan semua. Ini nggak beradab ke masjid. Karena memahami isbal tadi, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Baju daleman dipakai untuk ke masjid. Ke masjid itu baju terbaik, termulia, terindah. Jangan asal jadi. Sampai tinggi banget. Tinggal sampai ke ujung lutut. Nauzubillah min dzalik. Agama ini ketika dipahami awal dengan adab, maka kita tidak akan pernah mencaci siapapun dalam muslim. Tidak pernah menghinakan haroka apapun dalam Islam. Jangankan haroka, nanti lihat. Adab seorang muslim ada 3. Man kana yu'minu billah falyukrim dhaifahu. Man kana yu'minu billah falyukrim jaruhu. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasir rahim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Adab kepada tamu itu diajarkan detil. Barang siapa man kana yu'minu, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Hatta tetangganya murtadin, kafirin, musyrikin. Ada adabnya. Tetangga yang kafir aja harus dimuliakan. Man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyasir rahimah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka sunnah utamanya adalah memanjangkan silaturahim. Luar biasa detilnya. Jadi pelajaran termahal dalam Islam itu adalah pelajaran adab. Masuk masjid, keluar masjid, ada doanya, ada aturannya. Masuk dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Doanya ada yang pendek, ada yang panjang. Masuk rumah pun demikian. Bahkan jangankan masuk rumah, masuk ke kamar sendiri pun ada adabnya. Jangankan mau masuk kamar, mau berhubungan suami istri pun diatur adabnya. Sudah itu masuk kamar mandi ada adabnya. Masuk dengan kaki kiri, baca doa. Keluar dengan kaki kanan. Di dalam kamar mandi nanti adab mandi pun dijelaskan dengan detil. Bagaimana adab mandi wajib, apa yang harus dilakukan dari awal. Semua terkait dengan Islam ini. Aturan pertama yang diajarkan adalah aturan tentang adab berhutang. Saking detilnya, hutang pun ada adabnya. Adab sesama muslim, adab selalu menyambung silat, adab makan dan minum. Makan minum pun diajar detil. Agar tidak rakus menyomot pun nggak boleh kayak gini. Dia ditinggalkan 1 jari kalau Rasul makan. Rasul bukan tidak pernah makan nasi. Makan nasinya Rasul itu 1 jari ditinggalkan. Agar tidak menjadi orang yang diajari detil cara makan. Doanya, duduknya makan yang benar bagaimana. Secara menyuap Rasulullah, berapa kali kunyahan Rasulullah, detil semua dalam adab. Makan minum ada adab. Tidur ada adabnya. Wudu ada adabnya. Perang pun Islam, Masya Allah, ada adabnya perang. Perang saja Islam itu tidak boleh menghancurkan bangunan-bangunan. Tidak boleh menghancurkan rumah ibadah. Tidak boleh memperkosa wanita. Tidak boleh menyandra orang-orang tua. Detil banget ada perang dalam Islam.
Karena agama ini dibangun dengan pondasi dasar dengan adab. Maka saya menghimbau kepada kita semua yang hadir, mari kaji detilkan kembali tentang adab, agar kita bisa ihtiram, memuliakan. Hari ini yang hilang adab guru, adab murid kepada gurunya. Yang ada kita sesama muslim yang hilang. Lihat, nanti ada hadis, hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim dari muslim yang lainnya ada 6. Saking diajarin adabnya. Sesama muslim aja ada adabnya. Halalkah mencaci maki seorang muslim? Karena dari 6 ini nggak ada kata-kata yang keluar kejelekan. Saya selalu ngomongkan, kalau pengajian, taklim, kajian ilmu dan taklim isinya mencaci maki umat Islam, membid'ah-bid'ahkan umat Islam, menjauhkan umat Islam untuk saling mencintai, tinggalkan kalau pengajian isinya menggibah umat. Karena baginda Rasul tidak pernah mencaci nabi yang lain, memuliakannya, mencintainya. Begitulah adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan saya belum tahu, ke masjid pun adab yang lihat nanti. Islam itu sangat luar biasa. Bagaimana adab yang lebih mudah kepada orang tua. Saya yang tidak meninggalkan sholat 5 waktu, insya Allah mendawamkan ke masjid. Tapi saya tidak pernah semangat untuk sholat di saf pertama dulu. Ketika masih ada orang yang lebih tua dari saya, di belakang saya antarkan ke depan. Karena memuliakan orang lebih tua dari kita itu adab Islam. Man kana yu'minu billah. Nanti lihat dari hadisnya. Allah mengatakan, khairun nas, sebaik-baik manusia, man tola umruhu wa hasuna amalu. Semulia-mulia manusia, orang yang Allah panjangkan umurnya, makin tua makin soleh. Ini kadang-kadang sudah masbuk pengen paling depan, hilang adab Islam. Dulu kan yang lebih tua ikhlaskan, bahkan datang lebih awal pun kalau ada yang tua mundur, berikan ke mereka. Maka itu infak luar biasa dalam keimanan. Itulah Islam mengatakan tentang adab. Yang didahulukan bukan ilmu. Kalau semua hanya dengan ilmu saja, sudah banyak orang-orang ilmu khianah dengan Allah. Kalau karena ilmu, maka Thomas Alva Edison pertama kali masuk surga. Tapi dia tidak punya akidah dan adab. Maka dua hal ini yang tolong dijaga. Akidah Islam kita dan adab kita yang dibimbing oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Amma ba'd. Di khutbah kedua ini saya cuma mengingatkan kepada kita semua yang hadir, mari makin hari makin nikmati agama ini, makin dalami agama ini, tapi tidak cukup cuma dengan ilmunya saja. Belajarlah dari awal tentang bagaimana adab Islam. Nanti ketika kita memahami Islam itu dibangun dengan peradabannya, maka dikenal dengan peradaban Islam. Saking beradabnya agama ini, kita dikenalkan dengan peradaban Islam. Karena agama paling beradab hanya Islam, tidak ada agama. Bersyukurlah kita berislam hari ini. Karena satu-satunya agama paling beradab di muka bumi adalah agama Islam ini. Dan semoga kita semua mencerminkan kenapa dulu orang berbondong-bondong masuk Islam, karena melihat adabnya para rasul dan para sahabat. Saking luar biasa. Lihat, perang terpanjang itu Rasulullah dengan orang-orang Quraisy, orang kampungnya sendiri. Tapi ketika Fathul Makkah tidak ada pembunuhan sama sekali. Luar biasa adabnya. Masuk kampungnya yang dalam keadaan powerful, kuat, hebat, tentara terbanyak, masuk ke Mekah
tahun ke-7 Hijriah tidak ada satupun orang Mekah yang dibunuhnya. Walaupun perang terpanjang dengan orang kafir Quraisy. Nunjukkan bagaimana mulianya adab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama sallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa ma'siyatuna wa liwalidayna 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 warhamhuma kama rabbayana saghira wa lijami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ij'al jiranuna min ahlil muslim wa min ahlil hidayah wa min ahlil istiqamah. Allahumma ij'al lana wa auladuna wa dhurriyyatuna wa nasabuna min ahli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma ighfir li ummati Muhammad. Allahumma jibur ummata Muhammad. Allahumma hadi ummata Muhammad. Allahumma barik ummata Muhammad. Allahumma salli wa sallim tasliman ala ummata Muhammadin salamatan fid din wad dunya wa ba'dahu fil akhirah. Allahumma anzilna munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma anzilna munzala mubarakan wa anta khairul munzilin. Allah Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurukum was'alu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimissalah.